Betul. Jadi siapapun orang Saduki dan orang Farisi itu mereka mengajarkan sesuatu yang justru menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh yang diterima oleh orang-orang Israel pada awalnya. Mereka membuat tafsir seperti Anda membuat tafsir sekarang ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, Kok malah jadi hati-hati saya terhadap membuat tafsir? ragi. Ragi itu, dengar, ragi itu roti ini, dia bisa jadi roti walaupun tanpa ragi. Makanya orang Israel makan roti yang tidak beragi karena ragi itu bisa menyebabkan makanan itu cepat busuk. Memang dia kelihatan bagus, menjadi besar, menjadi indah, tetapi dia mengakibatkan makanan itu cepat menjadi basi gitu ya. Nah, Yang ragi mengaku ini sebagai berhati-hati, orang sabar Farisi belum di selesai siapa? saya bicara, Dek. Supaya kamu juga Iya, belajar silakan. agama. Jadi ragi itu adalah pemahaman-pemahaman yang dimasukkan yang Ngapain jadi bertentangan panjang atau kali tidak dijelasin sesuai raginya? dengan ajaran yang sesungguhnya. Itu yang dimaksudkan dengan ragi orang Farisi. Mana ajaran dan kemana-mana, aduh pusing kepalaku. Iya, Loh, poinnya nggak kan di kuat. sini Gimana sih? Anda Pak Spenker. Di sini Paulus mengaku sebagai orang Farisi, betul? Iya betul, nggak apa-apa. Banyak orang Oke. Farisi. Kalau betul, kalau memang betul, berarti ini termasuk dari orang yang harus diwaspadai berdasarkan pernyataan Yesus, betul? Ya nggak apa-apa, karena orang Farisi, orang Saduki Loh, ada juga iya, jadi makanya Kristen. kenapa panjang lebar? Orang cuman saya pembuktian, Anda setuju ya selesai gitu loh. Ya tapi kan bukan berarti itu Paulus gitu loh. Karena Nikodemus juga Paulus adalah orang seorang Farisi. Paulus Nikodemus. mengaku dirinya orang Farisi. Iya. Tadi Yesus mengatakan harus waspada terhadap ragi orang Farisi. Tadi juga Paulus mengatakan waspada akan ada yang menyesah kamu di tempat ibadah. Saya tanya, Nikodemus ini Paulus siapa? mengaku Menurut nggak? kalau Anda ada ilmu, siapa Nikodemus? Kenapa kau tanya ke Nikodemus? Loh, saya tanya, siapa Nikodemus? Saya tanya dong supaya kamu ngerti nggak apa yang kamu bicara? Speaker, aduh. Berarti kamu nggak ngerti gitu loh. Berarti nggak ngerti. Ya sudahlah. Ya mau Ya bagaimana sudah. saya bicara orang yang cuma mencocologi, Iya, cocok logi ya udah itu saya namanya. nggak ngerti. Cocok logi. Ya udah saya nggak ngerti. Tapi ketika Yesus mengatakan waspada terhadap ragi orang Farisi, termasuk diantaranya adalah Paulus, betul? Betul? Tapi bukan berarti ragi dia itu adalah ragi yang salah gitu loh. Waspada Kan itu tadi bukan berarti jangan. ragi dia yang salah. Kalau dibilang Tadi yang menyesah waspada, jemaat di tempat ibadat itu siapa? Begini Bro Alif. Kalau Enggak, dibilang yang begini tadi Alif, menyesah jemaat itu waspadalah siapa kalau tadi? kamu naik motor ya. Bukan berarti kamu nggak boleh naik motor ya. Tapi kalau di jalan itu Lah, kamu iya, waspada. makanya kita Itu kerucutkan berarti bahasannya dari berhati-hati. tadi. Yang Berarti bukan mengaku semua menyesah orang jemaat tadi Farisi siapa? itu salah ya. Bukan semua orang Farisi Iya, dan Saduki yang itu salah. mengaku menyesah jemaat tadi siapa? Dimute lagi pengecut ini. Oke, yang menjadi atau yang menyesah jemaat di tempat ibadah itu siapa? Yang menyesal ini saya bilang kalau Anda dikatakan berhati-hati atau waspada berarti Lah, tidak iya. semuanya. Dengar, setidak-tidaknya mulutmu itu direm sedikit Apa? biar nggak kayak perempuan toh. Sabar, dengar penjelasan gitu loh. Kalau dikatakan waspadalah, Saya dari tadi berarti ngerem loh Anda tidak sedang menuju kepada sebuah malapetaka, tidak. Ada. Dan kenapa sih harus kesana kemari? Cukup Loh, aduh ya Allah. enggak, ini kan menjelaskan. Kalian bagaimana sih Muslim? Iya. Ternyata begini Bang, Muslim Bang, ini. Bang. Takut, pengecut, Bang. ilmu kungfunya kurang kuat. Jadi kok jadi tantrum gini ya? kenapa saya Kan di saya mute tadi terus tanya. host? Kalau Oke, di mute berarti tadi Anda saya ini tanya, pada dengerin pengecut. Bang, tadi saya tanya, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahmu. Nah, sekarang yang melakukan itu siapa? Kalau saya mengatakan Paulus melakukan itu, benar atau salah? Benar, tapi bukan Paulus saja yang melakukan itu. Ya sudah, kan Anda membenarkan, saya tidak mendebat. Dong. Ya, tetapi mana ada ajaran Paulus yang melakukan tidak ada. Paulus, Jadi, berarti dia tidak Yesus masuk ke katakan dalam waspada. golongan kategori Di dalam kitabnya sendiri dikatakan Paulus mengaku atau Paulus diceritakan, dan itu memang tidak salah. Ya sudah, orang saya tidak mendebat dari tadi kok. Oke, sudah berapa Dari tadi. pertanyaan tuh saya jawab tuh. Sekarang kamu bisa nggak jawab pertanyaan?
Ya itu poin-poinnya. Oh ya. Yang sedang kita bahas itu kamu tadi ini tim poin-poinnya. Muhammad atau tim Allah? Lu ke sana sih. Loh, tadi kan kamu yang bikin. Lu pikir Piala Dunia? Kalian ini tim Muhammad atau tim Jadi Allah? tim Gitu loh. Muhammad dan tim Allah. Lu pikir emangnya kayak ajaranmu tim Paulus sama tim Yesus? Oke, sekarang kan banyak tuh tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Romo. Nah, oke, kita lagi-lagi tentang pengakuan-pengakuan yang waspadanya, karena ini kan serigala berbulu domba nih. Pengakuan juga, wanti-wantinya kan banyak. Memang banyak, bukan hanya tidak langsung menyebut satu orang. Kalau langsung menyebut satu orang, itu Yesus lagi nuduh. Namanya nubuat, itu perlu digali teka-tekinya, merujuk kepada siapa. Namanya juga nubuatan. Kalau langsung nyebut nama, itu langsung menjas namanya, menuduh, lo itu, gitu loh. Bukan, makanya pernyataan waspadalah itu perlu dicari pembuktiannya, kebenarannya. Pernyataan Yesus itu siapa yang lebih tepat atau siapa yang menggenapi. Ciri-cirinya tadi beberapa poin sudah kita bahas. Berikutnya, contoh Yang ketika memilih di dalam Paulus Lukas siapa? 20. Yang memilih Paulus siapa? Masih gak ngerti ini Oten. Yang memilih Paulus. Oke, nanti kita pelan-pelan ke yang memilih Paulus ya. Nanti kita ke situ Bang ya, pelan-pelan ya. Oke. Sekarang aja supaya Berikut tidak terlalu juga yang panjang. dikatakan. Loh, kita kan lagi membahas pembuktian dulu. Sabar Ten. Loh, satu. Oke. Iya, pembuktiannya Lalu gini. dikatakan juga lalu dikatakan juga di dalam pernyataannya Yesus. Pembuktiannya gini, kita Ten izin Ten sebelum ke Ustadz Ali begini Ten. Kamu itu ketika dijelaskan cukup mendengarkan, simak dengan baik. Di sini tidak ada perpuluhan dan tidak ada persembahan kasih. Ini saudara Muslim dengan ikhlas senang hati menjelaskan supaya Anda paham Bible. Cukup mendengarkan aja simak. Ya lanjut Tad. Ya, ini satu lagi lah kalau memang nggak sabar tentang siapa Paulus kan Anda memang dari tim Paulus ya. Habis ini kita langsung aja. Nah, di dalam Lukas 20 nomor 46 juga dikatakan, di situ Yesus berkata, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang yang menyesatkan tadi, yang menyesah itu ciri-ciri dari Paulus. Paulus itu mengaku nggak dirinya sebagai ahli Taurat? Mengaku dong, kan dia memang sedang menyamar. Contoh tadi sudah dibahas Filipi 3 nomor 6 tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu pengakuannya, gitu loh. Bahkan dia mengaku sebagai penganiaya jemaat. Tadi Yesus katakan, waspadalah akan ada yang menyesah kamu atau menganiaya kamu, gitu. Itulah yang namanya serigala berbulu domba. Serigala yang memangsa domba. Siapa domba? Murid-muridnya Yesus. Siapa serigala? Dialah yang memangsa murid-murid Yesus. Begitu kawan. Oke, sekarang tentang yang mengaku dipilih oleh Yesus. Oke, pelan-pelan ya. Gini dulu Bang, sebelum kita pembuktian itu, mari kita buka dulu dalilnya. Ini jujur ya. Ini saya sebagai tim dari Yesus ya. Nih. Matius 24 nomor 4 dan seterusnya di situ dikatakan nih. Pertama, ingat loh, waspadalah lagi. Ini kayak Bang Napi aja dari tadi, waspadalah. Nah, kan? Kejahatan datang bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempitan. Waspadalah. Nah, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke? Dia katakan waspadalah akan ada yang datang memakai nama Yesus dan mengaku sebagai Yesus. Di sini kata Yesus waspadalah. Ini pernyataan Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Sampai berikutnya dia bahas tentang waspadalah ini. Dia katakan nih, ya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Nih ya, nih dikatakan
Aduh, mana? Kita buka dari sini. Nih. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekali lagi ini dikatakan, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Oke, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus. Jadi Yesus mengatakan kedatangan dia kedua kalinya nanti ada seperti kilat memancar. Jadi kalau nanti setelah Yesus terangkat ada yang mengaku sebagai Yesus atau mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Sampai di sini berdasarkan pernyataan Yesus, Anda setuju atau tidak? Pak Spenker? Spenker, buka mute-nya. Wih. Sampai di sini berdasarkan pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus, coba bisa diulang nggak dari awal? loh, di sini ayat ini dibacakan tentang waspadalah jangan percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Anda setuju? Itu kan tafsir Anda. Coba baca ayatnya. Loh, kok Baca tafsir ayatnya, Anda lagi? Bukan tafsir. Baca ayatnya. Saya sampai tadi berapa banyak ayat yang saya baca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Ya, atau itu Mesias ada di sana, itu jangan Mesias kamu percaya. Itu melihat Mesias langsung nggak? Loh, saya tanya, kalau Iya, ada iya, yang jawab. berkata kepadamu, lihat Lihatlah, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana. Itu mereka menunjuk nggak langsung? nah, dia Mesiasnya. mengaku melihat Mesias, Ya. pesan Yesus jangan percaya, betul? Ya, karena ada Mesias ditunjuk di sana atau ada di sini, ya. Ya, Ya, dia menunjuk ada ada yang Mesias. mengaku Sini aja kamu nggak sebagai paham itu loh. Mesias. Innalillahi Ya, wa inna ilaihi sebab raji'un. Mesias palsu Saya itu lanjutkan akan bacanya muncul. ya. Baca quote-nya, quote di Sebab atas. Mesias palsu dan nabi-nabi baca palsu judulnya. akan Baca muncul judulnya. dan mereka akan mengadakan tanda-tanda Ya. yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu ke situ, atau ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kalau Janganlah ada kamu yang mengaku percaya karena bertemu orangnya dengan sudah Mesias, lari. kabur, baru mau dibuktikan. Saya Tapi kan di sini tim ada, Yesus. ada Kristen yang lain, Tad. Biar dia nanggapi ini, Pak Aquarius. Monitor, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak Aquarius, buka mute-nya, Pak. Hei. Aduh, Oten ini. Piye toh? Diturunkan katanya, naik lagi, naik lagi. Masa nggak ada yang nurunin kita? Alasan itu si Spenker itu dia sudah mau ketahuan. Oke. Nah, ini. Dan iblis Spenker. itu Naik lagi. mongkol. Lanjut, Ustaz. Oke. Nggak ada yang nurunin. Ya, kita jujur Ah, data ya. Gimana? Saya sampai keselak. Jangan takut dosa. Oh, harus takut dosa. Oke, lah. kita harus takut dosa ya. Jangan bohong ya. Iya, Jangan jangan nakal bohong. ya. Oke. Pesan Yesus di sini dia berkata, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus
dan mengaku melihat Yesus, pesan Yesus jangan percaya, betul? Mesias di situ Mesias. Mesias itu siapa? Ya Mesias itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai Yesua. Tapi itu kan Mesias. Mesias itu Lah, juru itu selamat dia gitu yang loh. saya bilang, Ini bro. loh. Nah itulah makanya Lah, itulah yang otak saya kalian itu bilang. udah nyambung gini loh, dengar. Kalau ada yang mengaku dulu. sebagai Yesus, Dengar dulu Alif. Dengar ya Alif, Mesias itu menurut pandangan orang-orang Israel itu bisa siapa saja ya. Mereka belum tahu bahwa yang betul-betul Mesias itu yang asli itu adalah Yesus. Sehingga jika ada orang yang ini ada Mesias di berdasarkan sana, pernyataan Yesus, Mesias di sini merujuk kepada siapa? Loh iya, tetapi kan orang itu belum tahu mana ada Mesias. Kalau kamu mau tahu supaya Iya, Mesias, ngapain kamu kita ikuti Mesias yang kemana-mana? asli. Merujuk kepada Ikuti Mesias pernyataan yang Yesus di ini. sini, merujuk kepada Yesus, betul? Mesias ini siapa saja bisa mau jadi Mesias siapa saja, tetapi kamu harus ikuti saya, yaitu Yesua, Mesias yang asli. Karena akan datang Mesias yang Mesias benar di sana. itu adalah Yesus, betul? Ya, Mesias yang asli adalah Yesus yang benar ya. Nah, kalau ada yang mengaku sebagai Mesias atau sebagai Yesus, maka Bukan jangan sebagai percaya. Yesus, sebagai Mesias. Ya, sebagai Mesias begini. Misalnya ada presiden datang. Kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai presiden, jangan kamu percaya karena presiden Lah, iya. yang asli itu Jokowi. Nah, presidennya siapa? Tapi ada orang yang datang di sana bilang, saya presiden, atau ada orang di situ bilang saya presiden. Jangan kamu percaya karena presiden yang asli itu Jokowi gitu loh. Lah, Tapi iya, bang, berarti otaknya gak nyambung nih. ini si Alif ini. Payah. Kok nggak nyambung? gini Mesias loh, di Alif. sini Aduh. adalah Yesus, betul? Mesias di sini Kamu adalah itu- Yesus, betul? Iya, Mesias yang benar. Tapi orang Israel itu mereka menantikan Berarti banyak kalau ada Mesias yang mengaku mana. sebagai Mesias yang merujuk kepada Yesus, Bukan merujuk kepada Yesus, mereka menunggu Mesias. Gimana sih? kok mereka yang mengaku? Banyak orang mengaku sebagai Mesias, juru selamat, tapi kan tidak benar. Itu yang dihindari gitu loh, bro. Ini korang nggak Loh, gimana kelar-kelar sih dari logikamu? tadi. Mesias di situ siapa? Mesias di situ. Mesias yang asli itu Yesus yang sedang berkata-kata. Kalau Nah, ada Mesias, orang makanya yang kalau ada yang gini mengaku loh. sebagai Mesias, Ya, sebagai suruh Mesias, bukan percaya atau sebagai jangan Yesus, kan? percaya? Oke, kita Yesus. perkuat dalilnya. Kita perkuat dalilnya. Kita perkuat dalilnya. Nah, perkuat dalilnya ya. Perkuat dalilnya di sini. Ilmu kungfunya nggak kuat. Loh, ini sama, poinnya sama. Lihat, Lukas 21 nomor 8. Ini sama aja. Nih, yang Yesus katakan nih, sama aja nih. Nih. Jawabnya, waspadalah supaya supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti mengaku akulah Yesus. Betul? Aku sebagai Mesias, akulah Ya, dia. di sini nggak Bukan sebut aku Mesias. sebagai Yesus. Aduh, gimana Di sih? sini nggak disebut Mesias di sini. Ayo. Ya, akulah dia itu maksudnya yang dikirimkan Tuhan sebagai Mesias itu. Iya, Akulah berarti dia ini loh mengaku Mesias. sebagai Yesus, betul? Aduh. Ya, iya mengaku sebagai Yesus. Bukan sebagai Yesus, Kak. Lah ini mengaku. Lah, astagfirullahaladzim. Ini pesan Yesus yang mengaku sebagai Yesus. Bisa nggak seorang Halo Bang Alif. orang bukan Dia alim itu ngaku nggak- alim? Bang Alif. Bentar, Sebentar, Pak Rorosaki, Dia nggak kamu ngakuin Kristen, dia Pak. itu. Bentar, Enggak, kamu ini belum saya otaknya si sapa. Alif ini bingung Aduh, otak susah diatur, pusing pula aku. Silakan Raja Debat, kamu Tidak ada Kristen. Mesias, akulah dia. Nangkal pula. Akulah dia di sini berarti akulah Yesus gitu loh. Bukan, Berarti mengaku akulah- sebagai dia ini Yesus. siapa? Dia ini siapa? Yesus. Mesias. Yesus. Mesias. Yesus. Loh, akulah dia, akulah Yesus, dia bilang gitu dong. Yesus. Nah ini kata Yesus. Aduh, gimana sih? Nih, Memakai nih kita buka, nih baca perikopnya nih ya. Dan murid-murid ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, apa dia katakan? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, pakai nama Yesus. Betul? Ya.
Boleh pakai namanya, terserah. Nama Yesus itu pun bukan Ya hanya itulah sekedar dari nama. tadi yang sedang kita bahas. Begini, biar cerdas ya. Pakai namaku di sini Iya. siapa? Kenapa di mute, mau saya jelaskan sih gimana sih host ini? Ya enggak, pakai nama Yesus di sini siapa? Memang Yesus Pakai itu cuma namaku di sini siapa? ya nama Yesus itu cuma satu orang saja yang punya nama Yesus. Kamu kan waktu zaman penyalipan saja ada satu orang yang bernama Yesus dari Ya makanya Iya, fokus kepada Yesus makanya yang supaya mengaku sebagai menjelaskan. Yesus sebagai seorang Mesias. Yesus Mesias, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus Mesias itu jangan percaya. Ribet kali dari tadi ini aja. Ustadz Alif dia sudah takut mau ke kisah Rasul 9 nomor 3. Coba Itu pakai poinnya. tema aja, Makanya dia bro. nggak berani. Supaya kita enak ya. Makanya Saya dia nggak berani. bongkar kalau Muhammad itu nabi palsu. Makanya nggak berani dia. Makanya nggak Dengar, berani. pakai logika aja. Makanya. Nah pakai sekarang, logika dulu, Alif. sekarang Mereka ini nggak yang berani, mereka mengaku ini. Satu-satu di Ten, ini sini sudah debat lagi. pesan Dia Yesus Ya, sebentar saya jelaskan. itu diturunin aja, host. Abu ya. Diturunin aja penghujat itu. Abu ya. Kamu Ya. kan kurang kuat ini. Ilmu kungfu kalian semua ini kurang kuat. Makanya kamu turun-turunin atau Di mute sini saya. mengaku sebagai Biar Yesus, saya betul? jelaskan. Biar saya Di sini jelaskan. mengaku sebagai Yesus, betul? Ya terserah lah menurutmu. Nah, ya sudah gitu loh dari tadi kayak. Lo dengar begini, penjelasannya begini ya. Ya itu Tulisannya poinnya begini. yang saya sampaikan itu, poinnya itu. Mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus, Begini. jangan Begini. kamu mengikuti mereka. Atau Ya, tadi di ayat lain begini. dikatakan jangan kamu percaya, jangan kamu ikuti dia. Itu poinnya. Ya, orang-orang di situ tahu nggak Yesus yang bicara dengan dia? Dengan dia. Mereka bisa Ngapain nggak kau tanya ke membedakan sana? wajahnya? Nah, bisa nggak mereka membedakan? ketika Gini, Yesus katakan analoginya pelan-pelan. gini, Alif. Ketika Yesus katakan waspadalah, Analogi ketika- kau Alif. ketika kasih dong. Yesus katakan waspadalah, berarti akan terjadi pengakuan itu, betul? Ya, Nah, sekarang perlu pembuktian. Ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? ada memang. Nah, ada. Tapi asli Dan mengaku bertemu dengan Yesus. Ada. Nah, pesan Nah, ini Yesus bukan konteksnya suruh bertemu. percaya atau jangan Ini percaya? mengaku sebagai Mesias. Ini mengaku sebagai Mesias. Nah, inilah. Di sini sudah sangat jelas. Sekarang Pesan gini. Yesus, jangan ikuti atau jangan percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus atau mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Betul? Udah bisa saya bicara? Loh, saya tanya, betul? Iya, betul. Nah, maka pembuktiannya ada atau tidak yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ada Karena Ustaz. di sini Yang perlu digenapi. mengaku, melihat atau menjadi. Saulus. Ini bukan sebentar dulu loh. Itu tertib dikit lah kalau kita mau ini. Begini loh, Alif, kalau misalnya Alif berkata kalau ada yang mengaku sebagai membawa nama saya ini Alif, jangan percaya. Gitu loh. Itu berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi kalau ada Oke. seseorang yang sudah kenal sama kamu, sama si Alif, kemudian mau percaya bahwa ada orang lain yang itu adalah kamu, sedang dengan rupanya lain, itu bagaimana menurutmu? Bodoh apa enggak? Oke, kita buktikan Menurutmu sekarang. bodoh apa enggak? Enggak, jawab saja. Saya nggak dengar. Nah, di sini kita buktikan. Loh, gimana sih? Makanya saya bilang, Nah, saya ulang sekarang lagi, kita saya ulang buktikan. lagi. Saya ulang lagi ya, Alif. Ini Anda tim ulang Paulus lagi. harus buktikan dari tadi loh, gimana sih? Saya tim Yesus sudah membuktikan dalil. Anda tim Paulus dari tadi nggak mau ngeluarin dalil. Saya bantu lagi. Gimana sih? Buktikan kewaspadaan pernyataan Yesus itu harus digenapi. Harus ada orang yang mengaku sebagai Yesus. Karena Yesus katakan waspadalah, gitu loh. Itu pernyataan Yesus, jangan percaya, waspadalah. Yesus mengatakan demikian berarti dia mewanti-wanti karena nanti akan ada yang mengaku sebagai Yesus atau mengaku bertemu dengan Yesus. Anda tugasnya tadi buktikan sebagai tim Paulus ada atau tidak perwakilan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus. Oke.
Anda dari tadi kebingungan cari dalil, saya bantu ya, saya baik hati walaupun kita beda tim. Di sini dikatakan, maka rebahlah aku ke tanah. Ini kata Paulus ya. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Di sini ada yang mengaku Yesus dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Coba, peristiwa ini Yesus sudah terangkat ke langit atau belum? Sudah. Ini peristiwa Yesus sudah terangkat ke langit. Sementara tadi kata Yesus sebelum dia terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus atau mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Dan pesan Yesus harus terbukti. Kalau Yesus ngomong kayak gitu nggak ada pembuktian, berarti Yesus lagi ngarang, ngomongnya nggak ada guna. Tapi memang harus ada pembuktian dan dibuktikan oleh tim Paulus. Di sini Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku di sini yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus. Maka berdasarkan pernyataan Yesus tadi yang dia bilang waspadalah, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesus. Silakan, Paulus Racing Club. Paulus Racing Club, silakan. Ya, sebelum ke Spenker Bu ya, sebelum ke Spenker teman-teman komalnya goyang, bantu di tap-tap ya. Lanjut Spenker. Oke, terima kasih. Jadi menurut teman-teman di sini Paulus itu salah ya. Tapi masalahnya di dalam surat Yasin 14 itu utusan yang dikirim oleh Allah itu salah satunya adalah Paulus. Mari kita buka surat Yasin 14 ya. Aduh, Spenker izin. Kau bahas biblos aja ngaco, mau Yasin surah Yasin. Ini hancur aja ngaco. Buka surah Yasin 14 supaya tahu Paulus itu salah apa enggak. Yuk kita Muslim buka udah Yasin paham 14 semua, Muslim itu udah nggak usah dibahas, netizen di Ya bawah kita udah bahas. paham Kenapa itu. takut? Kan Doa kalian itu selalu berkata ya, bahwa ya, Paulus itu salah. Ya udah gini. Kita ranah diskusi lah ya. Coba Anda silakan bukakan kitabnya, bacakan ayatnya, lalu sebut di mana Paulusnya. Silakan. Paulus Racing Club. Baik, saya baca ya. Saya baca terjemahan atau baca ayat-ayatnya? Dari kitabnya sudah tidak bisa Oke. menolong, lari ke Al-Quran. Barangkali Oke, ada enggak. pertolongan di sana. Itu mungkin gitu loh. Begini, capek saya menjelaskan bahwa Anda berkata bahwa Paulus itu bukan utusan Tuhan, padahal Allah di dalam Quran itu mengatakan bahwa itu adalah utusannya. Kita baca ya. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabu hamma Parah. Jangan. Nggak bisa Saya baca berarti ya. terjemahannya Anda ya. baca Latinnya ya. Saya baca terjemahan. Oke. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kita buka tafsirnya. Kita buka tafsir Ibnu Katsir ya. Mana di situ ada Tafsir Ibnu Paulus? Katsir. Kita Ayat buka tafsir. Al-Quran itu mana di situ ada Paulus? Ya, kita buka tafsirnya karena tidak ada di situ. Kita tanya ulama. Kita tanya. Ayat Al-Quran pun tidak bisa menolong, lari ke tafsir. Kamu percaya Ibnu Katsir nggak? Ibnu Katsir ini penipu ya? Ibnu Katsir penipu. Ini bukan masalah Enggak. percaya dan tidaknya. Kalau kamu membawa ayat Al-Quran, di ayat Al-Quran itu tidak ada kata Paulus. Ya, tetapi Gak siapa? ada. Ini Coba utusannya kamu siapa? tunjukkan. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabu ma fazazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Gak ada Ya. di sana namanya Paulus tuh gak ada. Ya, tapi siapa? Udah. Siapa Udah, apa tadi utusan yang kamu ketiga? Tunggu dulu di dalam kisah para rasul jangan lompat ke sana. Sudah tidak ada. Enggak. Ini Tidak supaya ada di dalam original teks itu Paulus Kutlu. Bentar supaya edukasi ya, Ustadz Duna Alif jelaskan Tad. Jadi saking percayanya kita sama Ibnu Katsir,
Sehingga Imam Ibnu Katsir di sana menyatakan bahwa itu dhaifun jiddan. Fadhal Tadalib. Atau mungkin ada di Weda, Paulus. Enggak, bentar, aku bukain dulu datanya. Pegangan di Al-Quran, kabur dia. Itu sangat jauh. Jadi gini ya, gini sebenarnya sebagai bahan edukasi buat kawan-kawan Kristen. Ketika membahas tentang tafsir Ibnu Katsir, di situ bukan sedang mengatakan kalau itu Paulus. Ibnu Katsir itu metodenya mengatakan, oh ada pendapat yang mengatakan itu adalah salah satunya Paulus, Yohana dan siapa? Aku lupa. Nah itu dia memasukkan pendapat-pendapat orang, bukan sedang mengatakan itu mutlak kebenaran. Namanya disebut sebagai riwayat Israiliyat atau kisah Israiliyat. Lalu dipertegas dan diperjelas di dalam konfirmasinya. Aduh, aku lagi sambil ini bentar ya. Maaf. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir itu sendiri berkaitan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa di situ ada namanya Paulus. Itu pendapat yang sangat lemah, tidak bisa diterima. Itu penjelasannya di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ya, kalau Oten perlu tahu. Ya terserah. Jadi siapa nama orang-orang itu? Saya tanya siapa nama orang-orang itu? Enggak. Menurut Ibnu Katsir. Enggak disebut. Oh, ada. Enggak disebut. Al-Quran tidak menyebutkan. Loh, mana? Kan lagi ada. Anda aja tadi baca terjemahan nggak ada menyebut nama. Al-Quran loh itu. Al-Quran kebanyakan tanpa nama yang nggak bisa sebutkan. Naik kepanasan. Apa host nggak hidupin AC tadi host? Hidupin AC lah host. Kenapa disuruh Kepanasan. Ini Bang Palse nih, Bang Palse. Muslim apa Kristen, Bang? Halo ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Boleh saya hanya ingin menanggapi sebentar aja. Menanggapi apa bang? Nggak ada orangnya bang? Enggak, gini sudut pandang saya begini. Seluruh isi Al-Quran itu kan mengatakan bahwa Allah itu esa, Allahu Ahad, ya kan? Jadi ketika mereka mempercayai bahwa Paulus itu datang, apakah Paulus itu mengatakan Allahu Ahad? Kan seperti itu. Di situ kesalahan logika orang Kristen ini. Jika benar-benar Paulus adalah seorang rasul, ya, tentu Paulus juga mengatakan Allahu Ahad. Jadi di situ ya, Pak Bang Daku, terima kasih ya. Ini otennya memang oten-oten ini longor, longor ya. Wajar sajalah. Di situ kan kesalahan. Maaf ya, di bawah dulu. Oke, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau lari. Si Coten Tenggiri itu mau lari. Kenapa? Karena dia takut menjawab. Paulus ini itu Rarosaki nih Oten nih Rarosaki Oten kan? Ya. Paulus itu kan orang ini baru setelah Yesus mati itu kan. Rorosaki ini Kristen apa Muslim? Rorosaki. Loh. Kristen apa Muslim? Mana tadi si itunya kemana? Turun ya? Ya ini Ustaz. Spengker sudah naik. Oh, naik lagi. Rorosaki Tapi Muslim kita apa Kristen bang? pelit-pelit ilmu juga ya. Kalau dia ke Al-Quran tetap kita sampaikan juga biar kita berimbang. Ya harus gitu dong. Saya kan sudah menjawab pertanyaan kalian, mungkin ada sekitar 20 pertanyaan. Saya cuma nanya bawa satu ayat saja dan minta tafsirnya. Saya ada di depan mata saya ini ada tafsirnya. Di situ memang jadi berkaitan dengan Paulus. Sebentar dulu bang. Berkaitan dengan Paulus bukan ayat Al-Quran. Itu dulu prinsipnya, oke? Ya, itu dulu yang Anda perlu Anda ketahui. Dua utusan itu siapa? Kemudian utusan yang memperkuat mereka itu siapa?
Ya, tidak menyebut nama itu sebuah kisah, tidak menyebut Loh, nama. bukannya Quran itu kan Tolong direvisi, bukan menjelaskan. ayat Al-Quran tidak jelas, tapi tidak menjelaskan. Nah, di situ Nah, jangan jadi yang dikatakan menjelaskan ayat harus Al-Quran siapa? tidak jelas. Jadi yang menjelaskan Tidak siapa? menyebut nama. Jadi yang menjelaskannya harusnya siapa? Loh, tidak menyebut nama. Orang sedang menceritakan tentang kisah, ada sebuah peristiwa, tidak disebutkan namanya. Kami nggak boleh asumsi. Ketika ada ulama yang berpendapat mengatakan demikian-demikian, maka dia dimasukkan dalam metode tafsir Ibnu Katsir. Tapi pendapat itu juga dijelaskan oleh dia. Pendapat ini dimasukkan, pendapat ini dimasukkan. Tapi dipertegas, pendapat ini pendapat yang sangat lemah, tidak bisa diterima. Begitu metodenya dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ya, Gitu. itu yang menulisnya itu Ibnu Juraij. Yang diriwayatkan oleh Wahab. Iya, betul. Ibnu Juraij Dari itu Syuaib adalah orang yang memang dari kalangan mu'alaf, dari kalangan Israiliyat, gitu loh. Ya, Paham nggak? kalau Nih, begitu, nih ya. Nih, surah Jadi ini Yasin. Enggak, dengerin dulu. Ya, mau salah pun nggak ada masalah di sini, orang pendapat orang kok. Kalau kitab Anda kan pendapat orang dijadikan kitab suci. Anggapan orang dijadikan kitab suci. Kalau di sini enggak. Jadi siapa kedua utusan ini? Tidak disebut nama, Al-Quran tidak menyebutkan. Iya, saya sekali lagi jelas dong. Jadi ini nggak jelas sama sekali. Al-Quran tidak jelas. Ini sedang menjelaskan tentang kisah, tidak menyebutkan nama. Iya, kisah dari mana ini? Ya tentang kisah wadrib lahum masalan ashabal qaryah irja'al mursalun. Ya, kisah ambillah tentang satu apa ini? contoh peristiwa. Begitulah Al-Quran menyebutkan. Nah, baik, di sini dijelaskan nih ya, di sini tentang siapa orang-orangnya. Nah, di sini mana tadi? Tentang pendapat Ibnu Juraij ini ya. Di sini dijelaskan ini. Ini dijelaskan. Aduh, ya Allah, kita langsung ke poinnya aja ya. Karena Rasul ini Sam'un wa Yuhanna wa Ismu Salis al-Baulus nih. Wa qaryatu Antioquia, dan kampungnya adalah Antioquia. Wahada, dan ini al-qaulu adalah suatu pendapat atau perkataan do'ifu jiddan, sangat lemah, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, sebagai barometer kebenaran. Ini Imam Ibnu Katsir sendiri yang membuat tafsir Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Oke. Selamat datang di kebenaran. Bantu tetep layar teman-teman. Oke. Sekarang sudah jelas Al-Quran tidak menyebut nama. Kalau Al-Quran tidak menyebut nama dan tidak dijelaskan oleh Nabi kami, jangan paksa kami untuk menyebut nama. Kalau kami paksakan menyebut nama, kami melebihi Al-Quran. Karena ini tentang kisah yang perlu diambil pelajaran, suatu peristiwa di masa lampau. Itu poinnya yang disampaikan di Al-Quran. Yang Mesias tadi mana? Nah, kembali gitu dong. Rora Soki ini Kristen apa Muslim? Dibuka mic-nya. Roro Saki Kristen apa Muslim? Saulus ya. Ditanya kok nggak jawab dari tadi Roro Ini Saki Kristen ini. apa Muslim, Bang? Anda Kristen apa Muslim? Aduh. Islam. Loh, Islam. Kenapa ditanya dari tadi berat sekali menjawabnya, Bang? Kalau Islam jawab salam, kek. Ucapkan salam dulu, kek. Ini kan room Muslim toh, Bang. Aku udah ya, orangnya juga udah turun. Aku parkun aja host. Beneran hari ini istirahat, Kang Baalnya juga udah Benar-benar Ustadz Alim. Aduh, ini saya nggak tega sebenarnya dengar Ustadzuna ini lawan orang-orang kayak barusan itu. Aduh, ngeyelnya luar biasa. Alhamdulillah bisa mengedukasi saudara-saudara yang di bawah ya. Alhamdulillah. Siap Ustadz, istirahatan. Lanjut Romo, ini Roro Saki kirain Kristen. Aduh. Iya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil, teman-teman, jika ada oknum-oknum Kristen yang membawakan surah Yasin ayat 14, penjelasannya atau jawabannya seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Alif tadi. Ya, menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat itu lemah. Sangat Kenapa dimasukkan? lemah, begitu. Kalau lemah, kenapa dimasukkan?
Kenapa dimasukkan? Itu tuh nggak paham dengan penjelasan Ustadz Alif. Ibnu Katsir Enggak, itu gini. mengumpulkan pendapat-pendapat orang. Nah, di situ dituliskan di situ dan dijelaskan kalau itu doif zidan, jelas loh itu. Tapi pendapat orang ini dikumpulkan di situ, dituliskan gitu loh. Begini Ten, ginilah. Intinya gini aja. Kamu jangan sok paham tentang masalah Al-Quran. Al-Quran itu butuh keilmuan untuk membahasnya, dan itu semua umat Islam yang mumpuni. Anda tadi baca original teksnya aja nggak becus, apalagi masalah ilmu tafsir. Udah ke Bible aja. Nggak layak kalian semua ini mempelajari Al-Quran kalau tidak membuka akal. Al-Quran khusus orang-orang yang berakal. Iya, kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, tentu kan ada tafsirnya. Kan begitu? Begitu kan Buya? Sepakat, Romo. Sepakat. Nah, di dalam Bible juga tentu membutuhkan tafsir. Adapun penjelasan tentang ayat yang dimaksud itu, pendapat Bapak gereja ini, Bapak gereja itu, santo ini, santo itu, kan begitu. Tunggu Ote naik dulu. Ini udah naik lagi, naik turun kayak es krim ini. Enggak, saya diturunkan sih. Saya kan tanya penjelasannya. Kenapa ayat itu dikatakan ada kisah tapi kisahnya nggak jelas? Utusan nggak jelas. Diperkuat oleh utusan ketiga, utusannya nggak jelas. Lalu ketika ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarihah dan yang lain-lain, Jarihah apa Jarihah? Aduh, hancur. Udah. Biar nggak panjang-panjang, Kan Kalian sudah tidak dijawab percaya. sama Ustadz Alif tadi, ya Enggak, kan? dia nggak menjawab, Kan sudah bro. dijawab sama Dia nggak Ustadz menjawab. Alif tadi. Ya udah, menurut kamu nggak ini menjawab, nggak apa-apa lah. Untuk yang senada atau serupa, izin nih, sekarang kamu jawab. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Ano. Kepada si Ano. Nah, tolong jawab, tolong buktikan kepada saya siapa si Ano ini yang dimaksud oleh Yesus. Kita kan belum selesai. Yo, oke, nanti saya jawab. Tapi kita selesaikan dulu soal aja Al-Quran pahami tadi. kau. Udah jawab, ini si bahas Ano dulu ini soal siapa? Al-Quran itu gini loh. Ketika sebuah kisah dikatakan tidak jelas, Sudah dijawab, sudah dijawab Tidak, dari tidak, tadi. jawabannya tidak Sudah jelas. dijawab Saya tidak dari bisa menjawab. tadi. Tadi itu sudah dijawab secara komplit ya, mungkin karena telingamu aja yang kurang komplit mendengarkan alatnya. Sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran di situ tidak menyebutkan tentang apa yang kamu bawa. Itu Ibnu Katsir itu mengumpulkan pendapat-pendapat orang. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan pendapat orang ini dhaif zidan, tidak Ya, bisa jadi- dipercaya, tidak bisa dipercaya. Itu penjelasan, dijelaskan, itu mengumpulkan pendapat. Udah finish di situ. Jadi Yasin 14 itu tentang peristiwa apa, Pak? Sudah dijelaskan dari Sudah tadi. dijelaskan panjang lebar kayak gitu, aduh. Siapa dan di mana? Nih sekarang nggak Matius bisa. 26 Kalian kan ini nggak nomor bisa menjawab. 18. Udah jangan ngeyel kamu. Kalian tidak bisa menjawab sama Jawab sekali. Yesus, pergilah ke kota kepada si Ano. Sekarang kamu jawab, si Ano yang dimaksud oleh Yesus ini siapa? Kamu jawab Begini. ini dulu. Kamu katakan Al-Quran tidak jelas toh? Saya Nah, jawab, sekarang tapi kamu buktikan janji, bahwa nanti kamu kitabmu jawab. ini adalah kitab yang jelas. Siapa si Ano ini yang dimaksud oleh Yesus? Jawab. Begini. Jangan-jangan si Anu ya. Jawab. Kalau udah ngobrol anu-anu ngeri aku. Jawab. Jangan-jangan anunya Yesus. Dia mau jawab di mute. Gimana sih? Silakan dijawab. Kungfunya gini loh, ilmu kalian, kungfu kalian itu kurang kuat. Jangan emosi, nggak usah emosi. Gampang, saya menjelaskan semua ini Waalaikumsalam gampang. warahmatullahi Gampang wabarakatuh. sekali. Nggak usah emosi. Tapi kalau kalian kuat dengan ilmu kungfu Dijawab, kalian, nggak usah kalian emosi. harus Aduh, nggak tahu malu kau ya, rupa-rupanya ya. Muridnya Pak Menyangkut ini kok gini kali ya Pak Menyangkut. Iya. Aduh, Pak Menyangkut ini gagal menginjil ya Bu ya. Padahal honor lancar.
Tapi jemaat makin ke sono. Aduh, gimana ini? Gimana? Tolong diaudit ini Pak Menyangkut, apakah memang benar-benar menginjili apa gimana ini? Bang Waduh, Maluku. ini komal Bang oleng, Maluku. komal oleng. Tep. Iya. Tap layar ya teman-teman ya. Saya curiga ini Bang Palupu. Jangan-jangan si Anu ini memerintahkan si Anu ke kota kepada si Anu untuk menganu-anunya si Anu ini. Terakhir aku jelasin sama Spanker ya terakhir. Mulai nyangkut ya teman-teman, dibantu tap-tapnya ya, Nggak kopinya, usah terakhir-terakhir. tap-tapnya teman-teman ya, dibantu tap-tapnya. Biarkan saya bicara dulu. Iya, Saya iya, ngomong ya mengenai teman-teman. masalah Saya ini, layar guru, ya, kamu mau supaya ngomong ini nih, kelar. Makasih Mbak Dina ya. Ini gurumu mau ngomong Pak Menyangkut. Kalau ini omongan Pak Menyangkut sudah Anda tidak mendengar, maka entahlah, saya tendang aja kamu ke laut merah. Lanjut Pak Menyangkut, silakan. Iya, jadi kita berujuk tadi Ibnu Katsir ya kan tafsirannya. Nah, kalau kamu percaya bahwa yang ketiga itu Paulus tadi kan di riwayat itu kan jelaskan bahwa itu dhaiful jiddan gitu ya. Bukan saya yang percaya, Pak. Sebentar dulu. Shh, sabar ya. Nggak apa-apa kalau kamu tetap meyakini itu ya di Itu kan 21 kepercayaan Anda. nggak apa-apa. Mereka mendapat petunjuk dari Allah karena mereka menyuruh kalian untuk menyembah Allah semata, bukan Yesus. Tiada sekutu baginya. Ini harus diambil. Ya nggak apa-apa, tapi itu Paulus betul. Kalau kamu meyakini, kami kan nggak meyakini nih. Karena itu bersifat, berarti matanya apa? Bersifat gorib kan? Kalau, aduh susah juga ngomong pakai orang Maron ini ya. Kalau gorib itu apa ya? Asik ya. Iya, jangan terlalu tinggi bahasanya, yang rendah-rendah aja Oten ini. Aduh. Jadi kalaupun kalian meyakini bahwa itu Paulus, ya Paulus itu nyuruhnya apa? Menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Jadi Ustadz setuju bahwa di situ utusan ketiga yang memperkuat dua utusan itu adalah Paulus. Andai kata kamu meyakini bahwa itu Paulus, kalau kami kan sudah apa ya? Sudah berkeyakinan bahwa itu Israeliat, pasti matanya gorib, dan itu dari segi sanad hadis juga dhaiful jidan kan gitu kan, udah lemah pakai jidan lagi berarti sangat lemah gitu kan. Nah kami tuh nggak meyakini. Jadi Ibnu Katsir itu dia tuh merangkum berbagai pendapat dijadikan masuk dalam kitab yang namanya Bidayah wa Nihayah gitu kan. Nah itu dijelaskan nanti sama Ibnu Katsir bahwa pendapat yang ini sangat lemah, pendapat yang ini sangat lemah. Banyak di sini ada pendapat yang lain lagi tuh, banyak tuh. Banyak. Mana pendapat yang lain? Banyak pendapat yang lain. Mana Banyak pendapat yang lain. Ya, tunjukin pendapat yang lainnya. Lain itu 3 nama itu. Bang Krios Moto sedikit saja 1 menit, 1 detik. Oke. Sekarang kalau Spanker, Anda tadi bahas data tentang Yasin, sekarang saya tanya. Di situ yang Anda pahami itu utusan Allah atau utusan Rasul? Saya tanya. Ya, kalau menurut Ibnu Katsir ini utusannya Allah. Apa? Menurut Ibnu Katsir ini adalah utusan Allah, Syamon, Yohanna dan Paulus. Itu adalah utusannya utusan Allah. Nah, sekarang Wah, kalau tidak disebutkan dari negeri Al-Quran, mana? Dari negeri mana? Tunggu dulu, jawab. Tunggu dulu. Anda Ya. Tunggu dulu. Kalau tadi dikatakan Ustadz Ali tidak disebutkan namanya, ada di dalam Al-Quran. Itu Anda baca di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itu Al-Quran jawab. Kalau tidak disebutkan, itu Al-Quran sudah jawab. Ada rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu, tentang kisah-kisahnya juga. Begitu ya. Jadi Al-Quran tidak jelas. Itu Al-Quran jawab dengan Al-Quran. Ya, Al-Qurannya berarti tidak jelas dong dengan kisah dua. Inilah. Nggak jelas masalah si Anu nanti kalau nggak jelas. Kalau masalah si Anu itu giliran saya. Siap. Giliran Jadi Bang Moto gini, nampilin data. pendapat yang lain ini sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir gitu kan. Masalah ashab Qaryah iza ahal mursalun gitu kan, yang tadi kan disebutkan kan Yasin 13-14 gitu kan. Pendapat yang lain itu adalah menyebutkan 3 nama, Sadik, Saduk sama Syalum. Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang sampai kepada dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Kabur Ahbar dan Wahab, Ibnu Munabbih, bahwa negeri maksud adalah Intakiyah yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas.
Terus ia adalah seorang penyembah berhala, maka Allah mengutus kepadanya tiga orang rasul. Ketiga orang rasul itu bernama Sadik, Saduk, sama Shalum. Tetapi raja itu mendustakan mereka, gitu kan? Hal yang sama telah diriwayatkan dari Buraidah ibnu Khasib, Ikrimah, Qatadah, dan Az-Zuhri bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah. Akan tetapi ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah karena alasan yang kami sebutkan. Kemudian sudah kisah ini selesai, insyaallah. Udah. Ada beberapa pendapat memang. Ya, tapi ketiga nama ini yang tadi Anda baru sebutkan, Sadik, Saduk, dan Shalum itu siapa? Nah, itu saya nggak tahu. Ini pendapat orang. Wallahu a'lam. Bisawab. Nggak tahu siapa Sadik. Dan kisah seorang raja, tapi raja ini siapa? Tahu, dijelaskan. Siapa rajanya? Berarti Quran nggak jelas. Berarti kalau Ibnu kamu Katsir saya sampai bingung. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kamu mengatakan Al-Quran tidak jelas, nggak apa-apa. Sekarang kamu jawab ya perkataan Yesus. Katanya Alkitab ini jelas. Kamu sudah ngaku kan berarti kan? Oke. Itu anggapan kamu, itu penilaian kamu, dan itu framing Silakan. kamu, toh. Bang Romo, Kita sudah silakan. menyampaikan data di Yasin sini. 14 berarti Quran tidak jelas. Nah, sekarang ya. kamu jawab Semua kata orangnya, Yesus. semua orang Pergilah ke berlawan-lawanan. Anu, Ada kepada yang si setuju, Anu. ada yang Mulai kesurupan. Udah, nggak bisa. Sabar, Ten. Ini Udah, ujian. nggak bisa. Nggak bisa, Bu ya. Nggak bisa dinaikin lagi itu. Nggak bisa, sudah. Coba kurang gimana? Ustadz Alif sudah menjelaskan. Ditambah lagi oleh Bang Moto. Sabar itu tadi, sangat sabar menjelaskan. Ini Oten memang Coba. angel. Jelaskan Kurang apa berulang kali. lagi? Itu Ibnu Katsir memasukkan anggapan orang, tetapi menurut Ibnu Katsir itu lemah. Udah dongo betul longor si longor. Oke, gini biar tertib. Saya mau dengan Ustadz yang Dengan Ustadz lagi. Udah dengan si Anu aja dulu, si Anu. Gak usah lah, Bu ya. Gak usah dinaikin lagi tuh. Enak Oten kayak gitu buat mainan. Oten sekarang punah. Romo gimana? Enggak, masalahnya saya punya tekanan darah tinggi gitu loh. Ya, jadi host ini dikasih dua pilihan, Oten yang naik apa Romo yang turun. Ini Abuya ini dua pilihan ini Romo nih. Gini Spanker, kalau kamu tetap ngotot pengen naik, jangan kesurupan ya. Dan kita bahas si Anu itu, aduh, meskipun memang agak barbar ini pembahasan yang anu gitu, tetapi tetap harus dibahas itu biar jelas. Silakan kamu naik ya, jangan kesurupan. Loh, pembahasan kita belum selesai. Padahal kalau sekelas, padahal gini ya Bang Moto ya, kalau kita sebagai umat Islam ya membahas tafsir itu secara mendalam, kayak saya ini belum memenuhi syarat untuk bertanya tentang itu. Karena apa? Harus bisa membaca huruf aslinya, huruf Arabnya. Secara mendetail kita itu belum bisa menafsirkan secara detail gitu, nggak boleh gitu. Nah, Oten dengan membawa narasi yang dengan ketidaktahuannya itu memaksa bahwasanya pendapat orang yang dikumpulkan Ibnu Katsir itu harus diyakini juga oleh umat Islam bahwasanya itu adalah tafsir dari Yasin 14 ini. Padahal itu pendapat orang. Dia mengharuskan itu, memaksakan untuk menjadi tafsir ini. Ini yang kacau. Justru itu Kang Erwin, kita sebagai muslim yang awam ya, sekelas Ibnu Katsir saja tidak berani, yang ilmunya luar biasa, tidak berani menafsirkan Al-Quran sembarangan. Sebab ada hadis Rasulullah, "Man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, dengan akalnya tanpa ada dasar keilmuan, maka persiapkan tempat kembalinya di dalam api neraka. Nah, sekelas Ibnu Katsir di sana menuliskan itu dhaifun jiddan. Tetapi mana paham Oten, susah. Aduh, jangan ke Quran dulu lah. Oten ini memang harus biblosnya sendiri musuhnya. Aduh.
Udah tahu Israeliat pasti matanya matan gorip itu kan. Iya. Mana tahu gorib Oten. Malah dikatakan Al-Quran itu tidak Tidak jelas. tidak jelas katanya. emang si Anu ini jelas. Karena dugaan saya sejak baca ayat ini 3 tahun yang lalu, dugaan saya si Anu ini memerintahkan kepada si Anu untuk pergi kepada si Anu dan untuk Melakukan Anu gitu ya? anunya si Anu gitu loh. Nah itu. Pak Hotman, Muslim apa Kristen, Pak? Muslim bang, Muslim. Oh, Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Hotman, ada yang mau disampaikan? Duh, lagi nunggu Oten ini kami, Pak Hotman. Silakan. Bagaimana Pak Hotman? Anunya sudah anu? Biasanya pagi-pagi ini anu biasanya. Aduh. Tapi pembahasan Kang Palopo sekarang agak jarang dibahas tentang tai sapi lah, apa itu. Pokoknya tema-tema kesukaan Kang Palopo itu. Ini Bang Palopo tuh gini ya Bu ya, karena sering live kan, ya dibuka sendiri di sana itu yang jenis itu. Kalau di sini kan menghormati Abu ya, nggak mungkin lah di sini di depan Abu ya lagi ngajar ngaji kita bahas tai gitu kan, nggak pantas toh Abu ya gitu kan. Semalam Bu ya, kemarin apa semalam ya, dia bahas sempak kemuliaan Bu ya. Pak Palopo ini, Pak Palopo. Iya, dengan Sempak potong kemuliaan. kulub kemuliaan juga Abu ya. Ngeri memang, tema-temanya ngeri kalau Pak Palopo. Wah. Jadi topik sekarang yang saya angkat Abu ya, burung kemuliaan. Nah, Burung kemuliaan. Hancur. Loh iya dong. Rasionalnya itu begini Bu ya, logiknya itu begini. Kalau tubuh saya adalah tubuh kemuliaan, maka otomatis yang ada di tubuh saya itu semuanya kemuliaan. Ya, termasuk dubur kemuliaan. Termasuk alat kelamin saya, nih burung saya nih, burung kemuliaan. Kuping saya, kuping kemuliaan. Betul toh? Iya. Termasuk Itu juga konsekuensinya. termasuk juga bulu ketek kemuliaan. Oleh karena itu Romo, saya suka dengan si Karentesa itu. Kan itu Karentesa, wah itu musuhnya Protestan itu Baru kan. Penyembah Kristen. tai kata si Karentesa, ngeri kan? Kristen radikal itu, Kristen radikal. Prosetan kata dia. Hancur Karentesa. Tapi sayangnya Oten-Oten kayak gitu malah yang di bawah itu muslim, udah ngaku dia Oten, KTP-nya Oten, dia karismatik gitu si Karentesa itu. Dia itu asli terlahir dari Kristen, ya. Dia itu menikah dengan wanita yang satu kabupaten dengan saya. Itu Bu ya. Nah, si istrinya itu masuk Kristen gara-gara nggak mau dipoligami sama si Karentesa, gitu loh. Bukan karena dia bukan karena istrinya itu meyakini bahwa Yesus itu ini itu begini dan begitu, enggak. Dia masuk Iya. Kristen asalkan Pak Karentesa nggak nikah lagi, gitu loh ceritanya. Astaga, Dia yang cerita loh, bukan saya yang cerita, dia yang cerita. Si Karentesa itu udah berapa? 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah itu. Nah, jadi Orang ini Jember harus itu istrinya. harus hati-hati untuk muslimah ya. Oh iya dong, buat Iya, buat saudari-saudariku yang muslimah ya, jika ingin katakanlah PDKT, lihat dulu agamanya ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam apa istilahnya itu Bu, ya? asmara. Nah, kalau sudah masuk ke situ urusannya berat teman-teman. Ya, resikonya berat. Coba udah meleduk kan, udah meleduk, perut udah meleduk.
Kalau kamu nggak masuk Kristen, saya tinggalin kamu. Nah, itu berat itu sudah. Ya, seperti kasus yang dialami oleh bibi saya. Ada laki-laki Kristen, dia itu pura-pura masuk Islam untuk menikahi bibi saya, Bu ya. Setelah punya anak, kira-kira usianya itu sekitar 1,5 tahunan lah, 2 tahunan lah anaknya itu. Nah, dia balik lagi tuh ke Kristen, si laki-laki itu. Lalu ngajak-ngajak bibi saya untuk masuk Kristen. Coba bayangin, betapa liciknya mereka itu. Iya, Betul, betul, betul. Pendangkalan iman sekarang banyak cara mereka itu melakukan. Termasuk Ini kisah di nyata dekat loh saya ya, ini. ini kisah nyata loh ya. Bahkan saya sendiri pada saat saya duduk di bangku MTS berusaha dipengaruhi oleh dia, oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Ini kisah nyata loh, bukan mengada-ada ini. Bahkan yang lebih ini apa yang lebih menggiurkan begini, Bang Romo ya. Ada di satu RT dengan saya itu berpura-pura mualaf laki-lakinya. Nah, setelah memiliki anak, ya kan, perempuannya ini dikasih tahu, kalau kamu mau masuk Kristen dijadikan pengurus gereja, jadi bendara di gereja, ya kan. Nah, tukang hitung ya, tukang hitung itu lagi ngepul hari Minggu, ya kan. Nah, jadi disitulah ada rasa tergiurnya, ya kan, apalagi muslim-muslim yang memang masih awam dengan ajaran-ajaran Islam, kurang belajar, sehingga dengan iming-iming itu langsung berpindah, pada akhirnya pindah. Nah, yang satu lagi yang laki-laki muslim, perempuan itu Kristen. Awalnya ya ikut menjadi seorang muslim, ya kan, mualaf perempuannya. Sudah punya anak 2. Setelah itu ada ancaman begini, kalau kamu nggak mau masuk Kristen, saya ngajak cerai sama kamu, kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Kalau kita tidak menguatkan iman kita, tidak banyak belajar tentang Islam,